Baik, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hairi Fahrian. Saya bisa dipanggil Rian atau Mas Rian. Di sini saya sebagai konselor yang akan bersama-sama dengan Anda dalam proses konseling ini. Boleh tahu nama Anda siapa? Nama saya Joao Antonio Maditaria. Oke, baik. Kalau boleh tahu nama panggilan Anda siapa? Anda merasa nyaman saat saya panggil Mas, Bapak, atau saat ada sebutan lain? Uh, Mito, Mas Mito aja. Oh, baik. Mas Mito ya. Baik Mas Mito, sebelumnya kita mulai konselingnya. Sebelum kita memulai konselingnya, perlu saya sampaikan bahwa Mas Mito boleh menceritakan apapun yang menjadi beban pikiran atau permasalahan Mas Mito. Dan semua cerita Mas Mito akan saya jaga kerahasiaannya selama itu tidak mengancam nyawa siapapun. Jika dalam cerita Mas Mito terdapat hal yang menyangkut keselamatan seseorang, maka saya akan melakukan diskusi dengan atasan saya. Bisa dimengerti Mas Mito? Iya Mas, Baik. Kalau begitu kita langsung mulai saja. Mungkin Mas Mito ada yang mau disampaikan terlebih dahulu mengenai permasalahannya? akhir-akhir ini saya merasa bahwa minat belajar saya itu udah menurun. Baik, minat belajar Mas Mito menurun. Bagaimana Mas Mito akhirnya menyadari bahwa minat belajar Mas Mito saat ini sedang menurun? Uh, saya merasa malas mengerjakan tugas yang diberikan kepada saya, dan juga saya menganggap bahwa tugas yang diberikan kepada saya merupakan beban untuk saya. Oke, baik. Bagaimana bisa sampai Mas Mito menyimpulkan bahwa tugas yang diberikan kepada Mas Mito itu menjadi sebuah beban untuk Mas Mito sendiri? Oke. Saya beranggapan demikian karena tugas yang diberikan sangat-sangat banyak dan juga menyita waktu saya juga hampir 24 jam untuk mengerjakan tugas saking banyak tugas yang diberikan. Sehingga saya kebanyakan menghabiskan tugas itu di depan komputer. Seperti itu. Baik, saya sudah cukup mengerti dengan apa yang Mas Mito alami, di mana karena tugas yang terlalu banyak dan menyita waktu Mas Mito yang juga banyak, makanya Mas Mito menganggap itu sebagai beban dan malas mengerjakan. Benar begitu, Mas Mito? Oh, iya benar. Baik. Lalu ketika Mas Mito menyadari bahwa minat belajar Mas Mito menurun, apa yang Mas Mito rasakan? Saya cemas, saya juga takut juga akan prestasi belajar saya yang mungkin ikut menurun, di mana hasil belajar saya akan saya perlihatkan kepada orang tua saya. Saya takut orang tua saya kecewa kepada hasil belajar saya. Oke, baik. Jadi Mas Mito, apakah pernah mencoba cara untuk meningkatkan minat belajar Mas Mito sendiri? Uh, iya pernah mas. Cara seperti apa yang Mas Mito lakukan? Saya mencoba melakukan belajar dalam kelompok dan juga selalu berdiskusi dengan teman-teman saya mengenai tugas yang diberikan kepada saya. Seperti itu, Mas. Lalu bagaimana hasilnya? Uh, itu membawa hasil yang cukup baik sih, namun hasil itu cuma bertahan sebentar. Uh, di sini saya ingin meningkatkan waktu belajar, namun sering bertabrakan dengan jadwal saya. Itu, Mas. Oh. Mas Mito ingin meningkatkan waktu belajar, namun tidak meluangkan jadwal untuk belajar. Apakah begitu? Iya benar, Mas. Hmm, saya mengerti. Anda ingin menumbuhkan minat belajar, namun ada baiknya jika Mas Mito membiasakan kebiasaan belajar dulu. Iya, Mas, saya setuju dengan apa yang Mas Rian katakan.
Namun seringkali saya ketika ingin belajar, saya sangat sulit, belajar dalam waktu yang lama, seperti itu, Mas. Eh, saya juga sering menemukan kasus seperti ini dengan klien yang terdahulu. Oke, baik. Saya ingin bertanya kepada Mas Mito, apa harapan dari Mas Mito sendiri setelah melakukan konseling ini? Saya ingin menemukan cara yang tepat untuk, meningkatkan minat belajar saya seperti dulu. Saya Oke, Mas, saya rasa dari tatapan Mas, kayak Mas itu menghakimi saya, jadi, saya merasa kayak kurang nyaman seperti itu, Mas. saya juga merasa tidak nyaman jika Anda beranggapan seperti itu. Namun, saya sangat mengapresiasi kalau Mas Mito menceritakan lebih rinci dan tenang. Baik, sebelumnya saya mengakhiri konseling pada hari ini. Apakah Mas Mito ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa sudah semua, Mas. Baik, Mas Mito. Terima kasih untuk waktunya dan saya sangat mengapresiasi kejujuran dari cerita Mas Mito. Untuk sesi selanjutnya akan saya kabari lagi. Terima kasih banyak Mas Mito. Terima kasih banyak, Mas. Oke, bentar. Hmm, Oke, selamat malam Mas Rian. Apa kabarnya hari ini? Mungkin, bagaimana perasaan Mas Rian? Apakah sudah lebih baik setelah mengikuti, konseling minggu lalu? Eh, Selamat siang Mas. Sepertinya kabar saya baik. Hanya saja ada yang janggal gitu. Oh, seperti itu Mas. Bisa Mas Rian, menjelaskan apa perasaan Mas Rian yang mengganjal yang tadi Mas Rian maksud? Eh, Pertemuan sebelumnya kan saya sudah menjelaskan bahwa saya akan mencoba berusaha untuk mengatur mood saya dan belajar lebih giat lagi gitu. eh dan akan menegur saudara saya yang ada di rumah, entah saya bilang kepada orang tua saya bahwa tegur kalau adik saya sama kakak saya ribut, sehingga saya bisa fokus belajar, terus mood saya itu nggak terganggu sama mereka. Hmm, baik. Iya, iya Mas. Jadi saya sudah coba bicara secara baik-baik gitu sama kakak saya, tapi kakak saya kayak masih kadang-kadang ribut gitu. Apalagi pas malam hari gitu. Dia main game. Jadi rada geram juga sih. Rasanya saya tuh kayak pengen cari kontrakan atau kos gitu biar biar Pasti, itu tidak mudah untuk Mas Rian untuk berbicara kepada, Kakak, kepada orang tua juga, tapi Mas Rian juga udah berani untuk, mengatakan kepada Kakak dan orang tua Mas Rian tentang, eee, permasalahan yang Mas Rian, alami, dan itu sangat bagus. eh, Jadi permasalahan Mas Rian dengan, eee, Kakak dan adik mungkin yang tadi yang, apa, ribut-ribut itu, Mas Rian, marah karena keributan itu, terulang lagi dan ingin mencari kos untuk,
lebih fokus belajar seperti itu, Mas. Iya, Mas, itu benar, benar banget gitu. Oke. Mas Rian sudah, berbicara baik-baik kepada, Kakak dan juga orang tua Mas Rian agar juga mengontrol, saudara Mas Rian. Tapi kemudian Mas Rian berkata bahwa Mas Rian masih sering mendengar keributan yang disebabkan oleh, eee, saudara Mas Rian. Benar, Mas. Saya ngerasa tidak nyaman, seperti tidak betah gitu di rumah, Mas. Mmm, iya. Apa Mas Rian sudah mencoba, menghubungi apakah Mas Rian sudah mencoba untuk, berbicara baik-baik, hati ke hati kepada kakak Mas Rian ter ter terkait, Oh, peristiwa keributan yang terjadi di seben rumah Mas Rian? sebenarnya saya berbicara tidak secara langsung sih, saya melewati orang tua saya, tapi kayak saya tuh akhirnya jadi males gitu, walaupun dia udah ditegur orang tua saya, tapi tetap gitu. Oke, mungkin, Mas Rian tidak mau menegur, eee, saudara Mas Rian karena Mas Rian masih marah dan kesal dengan saudara Mas Rian dan Ya, belum memaafkan saudara Mas Rian itu. ya Mas, perasaan saya masih kesel sampai saat ini. Jadi sekarang Mas Rian ingin gimana? Mau cari kos kah atau gimana mungkin? Hmm, sepertinya saya emang harus cari kos sih. Eh, saya harus benar-benar fokus soalnya Mas, kan mau UAS juga. Nanti takutnya nilai saya yang jatuh banget. Dilihat dari gerak-gerik Mas Rian, kayaknya Mas Rian agak kurang nyaman ketika menceritakan, permasalahan dari Mas Rian. Enggak sih Mas, hanya kayak ngerasa takut gitu kalau cerita permasalahan ini kedengeran sama orang lain kan gak enak, masalah keluarga gitu kan. Masa saya masalah sama keluarga saya sendiri gitu gak enak aja Mas gitu. Takutnya jadi omongan orang gitu. Jadi, saya ingin sampaikan lagi, seperti minggu lalu bahwa Mas Rian tidak perlu, takut ataupun cemas tentang masalah Mas Rian, ataupun takut ketika Mas Rian bercerita saya akan menjudge Mas Rian, karena dalam sesi konseling kali ini saya berperan sebagai konselor yang akan mendengarkan semua, permasalahan dari Mas Rian. Apapun yang Mas Rian ceritakan akan saya dengar dan saya jamin kerahasiaannya. Namun, saya akan, sedikit berbincang kepada atasan saya mengenai masalah Mas Rian, jika terdapat sesuatu yang membahayakan orang ketiga seperti, saudara Mas Rian, orang tua ataupun teman Mas Rian yang terancam jiwanya, seperti itu, Mas. Baik Mas, saya mengerti. Terima kasih. Baik, apa ada suatu masa ketika, kemarahan Mas Rian muncul sangat kuat, namun, Mas Rian memutuskan untuk eee, tetap diam, tetap tenang seperti itu? Ada Mas beberapa kali, Mmm, munculnya keinginan saya buat untuk keluar dari rumah itu mencari kontrakan atau kos. Kayak keinginan yang kuat gitu, karena saya ngerasa kakak saya selalu begitu, adik saya pun selalu begitu gitu. Padahal sering ditegur sama ibu saya, tapi masih aja gitu. oke. Oke, Mas Rian, saya ingin bertanya nih, jika ada keajaiban
pada suatu pagi Mas Rian bangun dan kemarahan Mas Rian itu tiba-tiba menghilang. Apa yang pertama kali Mas Rian lakukan? Hmm, pertama kali saya bersyukur sih, Mas. Saya akan bersyukur, setelah itu berpikir positif, mungkin untuk mengutarakan perasaan eh, saya ingin memberikan perhatian kepada kakak dan adik saya, saudara saya, serta orang tua saya, memberikan pengertian dan perhatian lebih jika itu terjadi, dan menghormati orang lain di sekitar saya. Oke, baik. Eh, Coba Mas Rian ceritakan apa isi hati Mas Rian kepada saudara Mas Rian, kepada orang tua Mas Rian, dengan keadaan pemikiran yang sangat positif agar saudara Mas Rian lebih memahami Mas Rian. Mungkin Mas Rian memberitahukan isi hati Mas Rian bukan kepada melalui orang tua Mas Rian, tapi dengan secara langsung dan kepada saudara Mas Rian. Iya sih Mas, bener kalau gitu. Baik, kalau gitu saya akan coba mengatakan kepada kakak saya serta adik saya agar tidak ribut lagi, agar mereka mengerti saya juga mau fokus belajar untuk ujian ini. Coba Mas Rian, boleh Mas Rian coba mencontohkan, misalnya saya nih sebagai saudara Mas Rian, coba Mas Rian contohkan gimana cara bicara Mas Rian untuk memberikan pengertian kepada saudara Mas Rian. Baik, Mas. Jadi, Kak, eh, aku pengen kasih tahu bahwa minggu depan kan aku ujian. Aku mau fokus belajar. Jadi, biar nilaiku nggak jatuh, nggak nggak jelek nilainya, aku perlu konsentrasi buat belajar. Terus, aku minta kakak nggak ribut lagi gitu, karena susah konsentrasi juga buat aku, jadi susah tidur pas malam-malam. Hmm, Semoga kakak paham ya atas masalahku ini, agar adik kakak ini jadi orang hebat juga gitu. oke. Itu sudah sangat baik Mas Rian, itu sudah sangat halus juga. Mas Rian sudah mencoba mampu untuk mengatakan tanpa marah-marah kepada saudara Mas Rian itu. Baik Mas. Apalagi yang ingin Mas Rian ceritakan kepada saya? eh Ya itu Mas, akhir-akhir ini tuh kayak sulit tidur gitu karena adanya kejadian kayak gitu. Bahkan terakhir kali saya tidur tadi malam itu tuh sekitar 2 jam sampai 3 jam aja. Ya mungkin Mas Rian kesulitan tidur atau insomnia karena mungkin akhir-akhir ini Mas Rian terlalu marah, mungkin terlalu mendam marah sampai terjadi stres mungkin seperti itu. Hmm, Uh, Misalnya karena terlalu memikirkan masalah Mas Rian dengan saudara Mas Rian, mungkin itu menimbulkan suatu yang berkecamuk dalam pikiran Mas Rian, sehingga Mas Rian tidak nyaman pada malam hari seperti itu, Mas. hmm, baik. Lalu menurut Mas saya harus gimana? Ya mungkin pertama-tama Mas Rian harus untuk pergi ke dokter dulu, ke dokter umum dulu,
lalu usahakan tidak memikirkan apapun ketika ingin beristirahat seperti itu. Baik, Mas. Akan saya coba. Oh iya Mas, saya melihat kontak mata Mas Rian itu semakin baik dan juga Mas Rian udah semakin tenang dalam menceritakan masalah Mas Rian. Iya, Mas. Sebenarnya keadaan saya sekarang tuh jauh lebih baik dari minggu sebelumnya itu, pertemuan kita sebelumnya. Oke, itu merupakan berita baik ketika Mas Rian mampu lebih tenang dan juga tatapan mata Mas Rian juga lebih fokus. Oke, Baik, Mas Rian perlu lebih tenang lagi untuk menghadapi masalah Mas Rian. baik, baik, Mas. Saya akan lakukan itu. Ketika saya sudah berkonsentrasi dan juga sering marah-marah, saya akan menjalankan hobi saya. Mungkin seperti menonton film, mendengarkan lagu, bermain musik. Lalu saya akan dapat lebih tenang dan tidak mudah marah lagi. Saya juga mungkin bisa lebih fokus dan melakukan banyak hal yang mungkin lebih baik dari ketimbang ketika saya marah. Hmm. Kalau Mas Rian bagaimana? Biasanya sih saya kalau sulit konsentrasi atau kayak susah buat istirahat gitu, saya tuh coba dengerin eh kayak instrumen gitu, Mas, instrumen-instrumen lagu atau suara-suara alam kayak misalnya suara hujan, suara angin, pantai gitu. Jadi suasananya tuh jadi kayak tenang, terus pikiran saya bisa fokus lagi gitu. Gitu, Mas. Uh, itu itu udah bagus. Kita lanjut sesi konseling minggu depan ya, karena waktu sudah cukup banyak berlalu dan mungkin pertemuan kali ini sampai di sini. Baik, Mas. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih kembali Mas Ria. Baik.